Halo, halo. Ya, oke. Sudah 19.30. Kita mulai aja ya, biar nggak malam-malam juga. Tak buka dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menyempatkan hadir walaupun kita ini ganti hari lagi kayak kemarin. Ya, jadi eh, sorry juga kemarin lagi ada kesibukan, jadi ya akhirnya diganti hari kayak gini. Oke, kita langsung masuk ke materi aja sih kayaknya. Ya, jadi malam ini kita bakalan belajar tentang ada tiga hal yang bakalan kita pelajari. Yang pertama itu ada modul I2C, terus kedua ada kita main sensor suhu, sama yang ketiga kita namanya itu keypad. Ya, nanti aplikasi-aplikasinya tak tunjukin aja. Bentar, sekarang aku tak share screen. Ya, sudah terlihat kan ini ya? Sudah, Mas. Oke, oke. Ya, jadi yang pertama itu kita bakal belajar tentang I2C. Ya, I2C. I2C apa sih sebenarnya? Nah, kalau ini kayaknya nggak sesuai sih ya. Nah, ini ada. eh oh, bukan ternyata. Ya, jadi kalau kemarin kalian itu tahu tentang ini. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang ini ya. Nah, ini LCD atau inilah. Oh ya, ini guys. Nah, LCD yang ya pasti tentunya fungsinya buat nampilin nampilin apa program kita nantinya. Nah, tapi kalau diamati terus baik dari bentuknya kayak gini maupun bentar, bentuknya maupun rangkaiannya. Nah, kalau dilihat kan ini butuh banyak banget pin yang ya intinya pin yang dibutuhkan kan banyak ya. Ada satu 2 3 4 5 6 6, nah, ada 6 pin. Nah, eh, kalau emang fungsinya masih simulasi kayak gini, itu kan nggak masalah sih ya. Emang kita kan butuhnya lagi simulasi tentang ini aja, LCD aja. Nah, kalau misalnya nanti diterapin beneran ke project gimana? Nah, kan juga nggak efektif loh, butuh pin sebanyak ini untuk satu komponen aja. Nah, berhubung dengan adanya dengan adanya permasalahan ini, maka muncullah modul yang namanya I2C ini. Nah, ini. Jadi I2C itu fungsinya buat meringkas pin-pin yang sebanyak ini tadi yang masuk ke microcontroller kita. Nah, dari banyak ini eh, mana yang masuk tadi? Nah, ya, jadi dari pin sebanyak ini dengan menggunakan modul I2C itu nanti keluarnya bakalan cuman 4 kayak gini. Nah, ini cuman ada 4. Tahu sih. Hmm, keluarnya bakalan cuman 4. Ya di sini lah. Nah, ini kan di anunya ada 4 1 2 3 4, ada GND, VCC, SD, A sama SCL. Nah, keluarnya nanti cuma 4. Nah, pin-pin ini pin-pinnya si LCD itu nanti nancep di portnya si itu sini. Contohnya kayak gini. Nah, ini ada.
Nah, ini kan LCD yang kemarin, ya ini pin-pinnya banyak ini di atas ini terus. Nah, ini baliknya ya. Jadi, ini kan yang hitam ini kan I2C-nya. Nah, pin-pinnya ini nancep ke I2C modul ini tadi. Nah, terus keluarnya cuma 4. Ground, VCC, SDA, sama SCL. Gitu sih. Itu tentang I2C. Jadi, fungsinya ya buat meringkas. Itu yang pertama. Terus, oke, kita langsung ke ininya aja. Langsung ke cara membuatnya, terus cara cara ngaksesnya pakai Arduino. Ini ya, wis kita new project aja wis. Sambil refreshing, lupa cara membuat project baru di Proteus ya. Nah, ini nama kita tentukan dulu. Ini tanggal ya wis. 19 des. Default, do not, November, finish. Nah, kita kalau di ini ya, kalau di Arduino itu namanya I2C-nya nggak ada sih kalau gini. Gini sih nggak ada. Oh ya ada sih, cuman ini kan banyak tipe. Ya jadi I2C itu banyak tipe ya, tergantung dari fungsinya. Nah ini banyak ini. Cuman ya biar cepet aja. Dan aku tadi juga udah nyari-nyari, namanya itu PCF8574. Nah ini I2C I/O dan seterusnya. Nah bentuknya kayak gini kalau di Proteus. Oke, itu yang pertama. Oh ya kita butuh UNO. Oke, terus kita butuh itu ya LCD-nya. Nah oke. Jadi kita cuman butuh ini dulu aja. Oke kita rangkai dulu. Sinilah. Nah oke. Jadi seperti yang kita bahas tadi, kalau pin-pinnya ini bakal masuk ke I2C dulu, sedangkan I2C-nya nanti cuman beberapa pin yang masuk ke Arduino, jadi nggak banyak-banyak. Nah oke. Terus ya kita rangkai dulu aja ya. Jadi bentar. Nah, terus yang yang dari I2C ke ini ke apa Arduino, kita pakai yang SCL sama SDA kan. Nah, ini masuk ke ini aja, ke analog. Oke, kita masuk. Nah, terus ada satu lagi sih. A0, A1, A2. Tapi kita skip aja dulu, nanti tak terangkan waktu di ngodingnya. Nah, ini rangkaiannya udah selesai sih. Kalau di simulasi Proteus sih kayak gini. Ya, kayak gini. Oke. Ya, jadi kalau di apa namanya? Beneran ya, justru malah lebih simpel. Soalnya kita kan tahu kalau I2C bentuknya kayak ini. Nah, ya jadi istilahnya lebih simpel aja lah. Oke, sekarang kita masuk ke Arduino-nya. Oke, kita new. Ini segmen kemarin. Ya, jadi buat ini, buat ngeload apa rangkaian tadi ke Arduino. Maksudnya ya gitulah pokoknya. Nah, kita butuh yang namanya library. Kemarin kan kita juga sempat singgung-singgung tentang library ya. Jadi library itu eh, pengenal lah, pengenal. Kalau di apa namanya? Di laptop, di PC kita itu namanya driver lah.
Jadi biar komponen-komponen itu dikenali sama OS. Jadi sehingga bisa beroperasi. Nah, tadi setelah ngisi presensi itu tak kasih link yang buat download ini, yang isinya ini. Nah, tapi tadi tak hapus ya biar nggak ada yang kehilangan link lagi. Ini sekarang tak share di sini aja atau di grup WA juga deh. Nah, itu kalian bisa buka ya sekarang, di download juga. Jadi nanti bakalan ada ini DHT, Keypad sama Liquid Crystal. Ini aku tadi sudah sih. Nah, library. Nah, ini ada DHT, Keypad sama Liquid Crystal. Jadi ya satu-satu aja dulu. Kita bakalan pakai yang ini. Kita ngeload dulu ya Sketch di tab Sketch di Arduino-nya. Terus include library. Jadi kalau ngeload library di Arduino itu ada dua cara. Ada dari komputer kita sendiri atau bisa download. Kalau download di ini ya, manage libraries. Nah, ini ada library manager dari Arduino-nya. Nah, ini isinya ya library-library yang bisa dipakai di Arduino. Kalian tinggal cari aja sih, I2C misal. I2C terus enter. Nah, nanti bakalan muncul ya banyak tipe lah. Tipe baik dari ya pokoknya banyak lah. Itu cara yang pertama. Nanti kalau misalnya misal nemu di sini langsung, kalau sudah nemu tinggal install aja ini. Ini versi ya bisa milih lah. Terus nah, cara kedua itu bisa dari komputer kita. Kan tadi kalian udah download. Jadi kita bisa udah langsung ngeload dari downloadan kita ya. Ini di add zip library. Nah, ini disuruh ngemilih file zip atau folder. Nah, berarti kita tinggal ngeload aja di yang tadi. Bukan. Di download ini. Nah, library. Terus kalian pilih yang new liquid crystalline ya. Ini yang buat I2C. Nah, terus di sini langsung di new liquid crystalnya. Ini kalian klik open. Nah, ini kalau di aku library yang bernama ini sudah ada. Ya, soalnya aku sebelumnya udah ngeload ya. Jadi nanti kalau belum ada itu pokoknya ya warna hijau lah pokoknya. Aku lupa tadi kalimatnya apa. Kalau sudah ada itu kalian bisa ngecek di include library. Terus scroll ke bawah. Ya, ini ada, nah ini ada library yang sesuai nama folder kalian tadi. Ini new liquid crystal, kita klik. Nah, include dan banyak sekali ini ya. Nah, ini library yang asalnya dari yang kita load tadi. Oke, sebenarnya kita cuman pakai ini aja sih. Kita pakai yang liquid crystal, salah. Nah, yang liquid crystal I2C aja. Oke, ini. Yang lainnya hapus aja nggak apa-apa. Oke. Terus kita definisikan, pastinya ada definisi. Nah, definisinya caranya ini liquid crystal underscore I2C. I-nya besar, C-nya besar. Ya, kalau salah pokoknya kan nggak berubah warna sih. Pokoknya kalau tandanya benar udah langsung berubah warna. Kalau driver komponennya itu I2C, terus LCD 16 kali 2. Bentar gini aja. Tak tulis dulu aja, wis. Gini aja, wis. Titik dulu. 16,2. 16,2 ini itu ya LCD yang kita pakai. Jadi ada 16 kolom, 2 baris. Ya, pokoknya tergantung tipe lah. Oke. Nah, titik-titik ini isinya apa? Biar nggak lupa ini dulu. Nah, titik-titiknya ini isinya apa? Jadi kalau kalian ngamati tadi, sini dulu aja. Bentar, tak cari gambar yang jelas. Atau di Google kayaknya jelas.
Em, kok nggak ada ya? Ini aja. Wis. Bentar, cari yang pas. Kayaknya ini. Nah, jadi ini kalian ngamati kan ini ada A0, A1, A2 kalau yang aslinya, bentuk aslinya. Terus di Proteus juga ada A0, A1, A2. Nah, ini artinya apa sih sebenarnya? Nah, A0, A1 sama A2 itu fungsinya buat bentar. Nah, fungsinya buat kita nentuin ID. Jadi I2C itu punya ID ya. Identification apa kepanjangannya ID? Ya pokoknya ID lah sebagai pengenal. Nah, di sini itu isinya pengenalnya. Nah, kita tahu pengenalnya ID-nya dari mana. Kita ke ini aja. Oh, itu table. Apa sih? Nah, itu sih table. Nah, ini ada. Nah, jadi oke. Nah, yang maksudnya ID itu yang ini 0x27, 0x20 yang heksadesimal ini ya. Nah, terus ID ini fungsinya buat apa sih? Nah, kita kalau dari pabrik ya biasanya ya. Kalau nggak dari harus dari pabrik sih, itu bisa kita custom sendiri. Jadi ini A1, A2, A1, A0 ini sesuai ya sama yang kita pegang tadi, yang kita lihat tadi. Kalau di aslinya ada, di Proteus juga ada. Nah, gini. Jadi dari gini. Nah, jadi kadang itu ada itu sih yang ininya, kan ini ada solderan ya, tempat solderan. Ada di A0 ada 2, A1 ada A1 ada 2, A2 juga ada 2. Nah, kadang itu ada yang nyambung, ada yang enggak. Nah, oke. Nah, nyambung dan enggak itu yang bisa kita amati melalui tabel. Kalau nyambung artinya 1, kalau enggak nyambung artinya 0. Nah, oke. Nah, kalau dilihat kan ini enggak nyambung semua ya, berarti 0, 0, 0. A0-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 0. Nah, berarti kan 0 semua. Kalau 0 semua, ini 0, 0, 0 kan. Berarti kita pakai 0x20. Ini ID-nya. Nah, itu pasti gitu kok, tenang aja. Jadi, kalian tinggal lihat apakah di masing-masing A ini ada yang nyambung. Kalau nyambung berarti 1, kalau nggak nyambung berarti 0. Dan kalian bisa lihat di tabel ini. Begitupun juga di Proteus. Nah, ini uh, berarti kan 0 semua sih ya, kalau nggak ada yang nyambung. Nah, kalau di simulasi bentuknya gini ya. Kalau nyambung, gini-gini. Nah, kalau gini ini berarti A0-nya 1, A1-nya juga 1. Jadi yang nyambung kayak gini. Sedangkan kalau gini, nah ini nyambung semua kan. Berarti 1, 1, 1. Dan kombinasi lainnya. Nah, sementara ini aku nggak nyambungin semua aja. Jadi tak kosongin gini ya. Oke. Berhubung nilainya 0 semua, ini 0, 0, 0, berarti kita pakai 0x20 ya. Nah, ini kita pakai 0x20. Oke. Nah, sampai sini dulu ada yang ditanyakan nggak tentang ini tadi? Barangkali ID-nya bingung atau gimana? Monggo kalau mau tanya. Atau kalau misalnya masih paham ya bilang cukup aja biar aku tahu kalau harus lanjut. Menolak absen. Ya, gimana? Lanjut ya. Oh iya, silakan. Ya, lanjut. Ini sih bentar ada yang tanya ini di chat.
Kalau mau on mic Itu ya on mic aja. Oke, oke. yang di ID-nya tadi Kak. Ya. Nah, ini ya. Di kalau misalnya tadi kan kalau dua apa ada dua yang itu yang apa? Kalau ID-nya ada yang satu itu kan nyambung ya Kak ya. Kalau Hmm. ada dua ID yang satu. Kalau misalnya cuma satu itu Kak, yang Hmm, kayak 0x21 sama 0x22 itu gimana Kak tandanya? ini. Iya, itu kan sama-sama satunya Kak. Cuman satu apa? Cuman satu itu yang gimana ya jelasinnya. Cuman ada satu yang bernilai satu Kak. Ya, bentar. Nah, ini tanya yang di Proteusnya atau tanya yang di gini aslinya? Yang di Proteusnya Kak. Oke. Ya, jadi yang kalau di Proteusnya itu em, gimana ya? Ya, soalnya kan ya seperti yang tak bilang tadi ya. Kalau di mungkin ini ya, eh, off mic dulu. Barangkali teman-temannya juga merasa terganggu atas itunya. Sorry ya, mic off mic dulu aja. Nah, nanti kalau sudah on mic lagi nggak apa-apa. Nah, jadi ya kalau bedanya, yaitu bedanya yang buatan pabrik sama Proteus. Kalau yang maksudnya buatan pabrik nyambung-nyambung itu ininya ya. Antara satu ini dan ininya itu nyambung. Nah, kalau misalnya nah, nah, kalau misalnya yang bernilai satu sama maksudnya yang bernilai satu kayak di 0x21 sama 0x22 kan cuman A0 atau A1 gitu ya. Nah, berarti yang eh yang nyambung antara yang ini aja, kalau yang ini kan yang 0x21 tadi, sedangkan kalau yang ini aja itu 0x22. Nah, sedangkan kalau Proteus, kalau di simulasinya, nah kita bebas sih, nggak perlu memikirkan itu. Ya kalau ada yang gampang, maksudnya ini kan bisa di customisasi gitu loh. Nah, milih yang mana, milih yang pengen disambungin atau enggak. Nah, itu kan terserah kita sih. Yang penting kita ngerti artinya A1, A0, A2 itu apa. Nah, itu sih. Sedangkan kalau simulasi, ya nggak usah ambil pusing. Kalau ada yang gampang, ngapain coba-coba yang sulit gitu loh. Nah, oke. Gimana? Sudah Kak, terima kasih. Oke. Bentar ya, aku tak ambil charger. Oke, selanjutnya ya setelah kita bahas mungkin ada yang lain dulu, barangkali ada pertanyaan lagi. Bisa dilanjut. Berarti dengan ID itu kita bisa kontrol multi display. Enggak sih, sebenarnya enggak. Jadi ya itu tadi kita kembali ya di gini. Yang disediakan pin yang disediakan oleh I2C kan P0 kalau di Proteus ya P0 sampai P7. Atau kalau di sini, kalau di ini, oh ini enggak kelihatan, ini kebalik ini. Bentar, cari. Yang dari atas ini, ya ini. Nah, yang disediakan oleh I2C itu kan cuman beberapa, maksudnya nggak beberapa sih, tapi
cukupnya cuman buat satu LCD aja gitu loh. Nah, kalau kita pengen nyambungin lagi kan nggak bisa sih. Pin-pinnya kan udah nggak cukup. Ya mungkin ada itu sih yang eh, tipe beda, terus yang pinnya ada banyak. Nah, kalau gitu masih memungkinkan. Kalau misalnya bisa dibuat lebih dari satu LCD. Nah, sedangkan kalau eh, kapasitasnya cuma segini, otomatis kan ini cuma bisa satu satu LCD aja. Oke, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, nah multi control kan berarti maksudnya kita bisa buat ngontrol dua display kan ya. Nah, eh, kalau aku itu bukan itu maksudnya ID itu. Maksudnya itu yang tadi. Jadi solderan-solderan ini itu dari pabriknya, dari pabriknya. Jadi kita sebagai user kita cuman bisa memakai I2C berdasarkan solderan yang diberikan oleh oleh pabrik. Jadi gitu aja sih. Bukan maksudnya kita bisa, soalnya kan eh, kita dapatnya sudah dari pabriknya. Nah, tujuannya pabrik itu nyolder ini kan buat kita tahu ini ID-nya berapa sih I2C ini melalui tabel ini tadi. Ya, kayak gitu. Eh ya, tambahan juga ya. Jadi kalau misalnya bisa multi, tapi bukan multi control, tapi multi apa ya namanya itu ya? Eh Gini. Jadi kalau dari pabriknya itu kita dapat dari pabriknya A0 yang ke solder. Nah, misal kita pingin nyolder A2 juga. Nah, berarti kan eh, bisa kita ubah sendiri gitu loh. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kita bisa ngikut dari pabriknya atau kita bisa tambahin solder sendiri buat nyambung sehingga nantinya berdasarkan tabel ini otomatis kan berubah juga. Jadi kita bisa pakai ID yang lain. Nah, gitu temannya. Oke, ada yang lain atau bisa dilanjut? Oke, bisa ini kayaknya ya. Oke, setelah kita dapat ID tadi, kita sekarang ke ini, langsung aja ke setup ya, void setup. Jadi yang perlu didefinisikan cuman ini aja sih. Nah, ke void setup itu kita ya langsung aja ngoperasikan LCD-nya, kan kita udah ngeload. Nah, ngoperasikannya ada 3 itu sih. 4. Soalnya satunya ini. Ada yang pertama itu lcd.init. Ini fungsi ya. Kalau kalian kemarin udah belajar array, pastinya udah belajar fungsi juga ya di waktu kuliah di pemrograman. Jadi fungsi ini isinya perintah, di dalamnya ini ada perintah. Nah, perintahnya itu di line apa gini ya, line halaman dari halaman ini. Nah, ini fungsi init. Terus yang kedua pakai fungsi backlight. Nah, tak ketik aja dulu nanti nerangkan satu-satu. Nah, jadi cuman ini aja sih sebenarnya kalau perintah-perintahnya. Ada init. Init itu dari kata inisialisasi ya, initialize. Nah, jadi ya buat mulai programnya aja. Terus backlight itu buat nyalakan lampunya kan backlight. Ya. Jadi buat nyalakan cahaya si LCD-nya. Terus set cursor. Nah, ini kita temui juga ya di kemarin waktu belajar LCD aja yang tanpa I2C. Nah, ini buat
mengeset kita mulai nampilkan teksnya itu di mana, di baris mana kalau mana. Ini kan ini baris 0 kolom 0, berarti kan di pojok kiri atas ini ya, di sini. Oke. Terus yang di print misalnya halo. Nah, sekarang kita coba. Oke, kita save dulu. Oke, sudah done. Kita tinggal pindah ke Proteus. Nah, terus coba kita play. Nah, ini sudah muncul ya. Berarti kita sudah berhasil meringkas banyak pin menjadi hanya 2 pin yang masuk ke Arduino. Oke. Sederhana sih ya sebenarnya kalau listingnya ini tadi. Cuman definisikan, tahu ID-nya, terus ya perintah-perintah dasar dari ini LCD-nya. Oke. Tak kira sih nggak ada pertanyaan ya, atau ada? Bisa dilanjut? Oke, bisa ini berarti kayaknya ya. Yang kedua kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu kita main sensor suhu. Kalau kita browsing, ya barangkali kita belum tahu ya. Kalau kita browsing sensor suhu, itu bakalan banyak sih sebenarnya tipe-tipenya. Ya aku sendiri sih nggak hafal ya. Nah tapi kalau buat sekarang ini kita bakalan pakai DHT11. Nah bentuknya kayak gini. Nah ini. Jadi dia punya 3 pin, VCC, data, sama ground. Data ini ya buat dia dapat datanya, jadi dia deteksi suhu sama kelembapan nantinya, terus kita masuknya dari data ini. Nah kalau di Proteus, ini namanya sama ya, DHT11. Nah ini langsung cuma satu. Oke kita load, terus oke sih itu aja. Nah oke. Nah sekarang kita coba kalau biasanya di Arduino aja, cuman kita kan sekarang lagi nggak pegang alat langsung ya, cuman simulasi. Nah kalau di Arduino secara langsung, maksudnya pegang alat langsung, itu kan bisa dilihat dari serial monitor. Ya cuman kalau nggak ada kan berarti nul, port at nul. Nah sekarang kita kombinasi dari sensor sama ini, sama apa namanya, LCD. Oke, jadi kita ya taruh aja VDD, kita pakai kemarin ya, generator ini ada, pilih yang DC, nanti dia otomatis nge-detect. Nah ini dia VDD, terus yang kedua kita pakai ground buat di ground. Oke, terus data ini kita berhubungkan, kita nggak apa ya istilahnya, kan ini buat deteksi suhu yang mana itu pastinya angkanya nggak pasti ya, pasti berubah-berubah gitu loh. Otomatis kan kita pakai analog ya. Oke kita pasang di pin analog. Nah coba ini contohnya, ini tak pasang di A0. Oke ya jadi ini aja sih, nambah ini nambah sensor suhu, cuman ini aja rangkaiannya. Sekarang kita langsung ke ini tak save as aja guys. Nah itu sih suhu. Nah oke. Yang pertama kita include lagi di
library yang tak kasih juga ada DHT ini ya. Nah, ini library-nya kalau belum di load di Arduino-nya ya tinggal nge-load, sketch, include, terus sama add zip. Nah, berhubung aku udah ada ini DHT, nah jadi tinggal nge-load aja. Oke, DHT.h. Terus kita definisikan lagi kayak gini. Jadi buat ngewakilin komponen DHT kita harus gini. Kita pakai ini. Nah, kita pakai objek DHT kapital ya. Yang komponennya DHT kecil sesuai ini, sesuai library-nya. Sedangkan yang buat ngewakilin itu DHT kapital. Oke, terus selanjutnya kita langsung aja sih. Kan deteksi ya. Otomatis kan terus menerus gitu. Jadi kita nggak perlu di setup ini sih. Kan sekali doang. Itu kan nggak, maksudnya ini terjadinya kan nggak sekali aja. Nah, jadi kita nggak usah ngisi di setup ini. Kita langsung ke void loop. Oke, yang pertama kita butuh deteksi. Kan dia deteksi. Nah, kita butuh get lah, istilahnya get. Atau read. Nah, kita pakai ini, objek yang kita buat tadi, yang buat ngewakilin dht.read 11. Nah, read 11 ini kenapa kok 11? Itu udah dari library-nya ya, jadi tinggal ikutin aja. Nah, dht, terus ini kita taruh di pin mana? Pin mana yang pingin, pin mana yang, apa ya? Pin mana yang, ya pokoknya si pin ini itu kita suruh buat ngedeteksi. Nah, kita kan tadi taruh di A0 ini. Nah, jadi tinggal kita tulis aja A0 gitu. A0. Oke, atau mungkin kalau biar gampangnya kita bisa di sini ya. Didefinisikan variabelnya gitu. Misalnya integer apa misalnya. Pin suhu gitu aja. Pin suhu kita taruh di A0. Jadi kita nggak perlu A0 lagi, tinggal langsung pin suhu. Oke, terus selanjutnya kita, nah jadi kan dia udah ngebaca. Nah, kita pengen pembacaan itu muncul di LCD. Nah, buat ngenampilnya ya tinggal sama aja kayak tadi, fungsi-fungsi atau perintah-perintah dasar dari LCD tadi. LCD init, LCD backlight, terus set cursor, terus LCD print. Nah, kita pengen print apa nih? Misal kelembapan gitulah. Jadi DHT ini nggak suhu tok sih ya. Ada ini, ada persen %RH, ada persen %C. Jadi bisa nah ini bisa di switch. Ini kursornya juga pindah-pindah markernya. Nah, ini di persen %RH. Nah, persen %RH itu kelembapan ya. Sedangkan derajat Celcius itu ya suhu. Jadi kita maunya ngeprint, jadi kan ada 2 baris di LCD ini ya. Nah, jadi kita mau ngeprint dua-duanya, kelembapan sama suhu. Oke, jadi kita yang pertama di ini kelembapan, terus print lagi buat isinya. Kalau sebenarnya bisa sih kan kayak gini ya kalau si itu ya. Terus ini variabelnya apa? Nah, bisa sih kalau gitu. Cuman ini ben enak aja. Print. Nah, ini apa? Jadi di DHT, di sensor DHT itu punya dua fungsi lah istilahnya. Enggak dua fungsi ya. Ya, 2 kegunaan tapi namanya variabel bukan fungsi ya. dht.humidity itu humidity. Nah, ini buat kelembapan.
Oke. Ini terus LCD Println kan nantinya di bawahnya kan ya. Makanya kita pakai Println. Ini persen. Nah, ini kita copy aja yang mulai dari LCD set cursor. Kita ya di sini. Nah, kan kita maunya di bawahnya kelembapan ada suhu ya. Otomatis kan yang terakhir yang kata terakhir, karakter terakhir itu dikasih Println. Sedangkan lainnya print soalnya sebelahnya. Oke, bentar. Nah, selanjutnya kita mau yang suhu. Kalau suhu itu ya bahasa Inggrisnya sih temperatur. Terus kita misal pakai C gitu. Celcius. Nah. Terus coba kita compile. Oke. Berhubung kita tadi filenya ganti nama, ya berarti kita ngeload lagi ya. Hex-nya. Oke, kita masukkan lagi. Nah, sekarang coba kita play. Kita run. Suhu. Ini ada apa ini? Bentar. Oh, ini. Kursornya belum. Kan dipindah ke baris 2 ya. Nah, coba stop. Nah, oke. Kelembapan 80, suhu 27. Ya, ini sudah sesuai ya. Coba kita ganti. Kan switch-nya sekarang di suhu ya. Coba kita naikkan suhunya. Nah, jadi 49 misalnya. Tadi 27, sekarang 37. Nah, 49. Ya. Kalau kita ngamati tadi, misalnya kita turunkan lagi. Dari 49 ke 38. Nah, ini ada ke 48 dulu, terus baru ke 38. Ibaratnya kayak nge-lag gitu kan ya. Nggak langsung sensitif gitu. Ya, mungkin itu soalnya efek simulasi ini aja sih. Kalau simulasi kan juga tergantung dari kinerja yang buat kita simulasi ya. Coba ini tak ganti lagi ke 50. Nah, tetap sih ada kayak delay gitulah. Jadi nggak langsung ke itunya. Terus coba kita juga ganti kelembapannya, kita turunkan jadi 69. Nah, sudah 69. Ya, pokoknya itulah mengenai sensitivitas itu pastinya beda ya antara simulasi dan kehidupan nyata nanti juga pastinya beda. Oke, itu sih kalau dari sensor kelembapan dan suhu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Permisi Mas, saya izin bertanya. Ya, Ya, saya mau bertanya, ini kan include library-nya dari download, habis itu include library, add zip library ya Mas ya? Ini tadi dicoba pakai lcd.init nggak bisa ya Mas? Kayak nggak warna merah persis kayak Masnya gini. Sama DHT-nya juga nggak bisa. Itu yang tak kasih atau download? Download dari manage. Oh, masa? Iya. Kalau include-nya itu ada error enggak? Maksudnya ya include-nya sesuai kayak gini apa beda? Include-nya sama persis kayak gini, cuman kayak misalnya lcd.init ini nggak warna merah, jadi nanti ngeluarin error di ininya. Di sini. Pas compilingnya, iya. lcd.backlight juga nggak keluar gitu. Keterangannya apa? Atau bisa share screen wis? Share screen aja ta?
Ya, sebentar Mas. Oke. Ya, gimana? Kok malah? Sebentar Mas. Ya. Oke, santai-santai. Apa aku udah terlihat Mas? Ya, ini loading. Oke, sudah. Saya cuma masukin segini doang, di HT-nya udah nggak muncul warna merah ininya. Kalau di compile. Ingat jangan kakimu, Pak. Oh gitu tak? Sebentar. Apa? 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 Untuk masuk pertanyaan masuk dan asapnya ke sini. Ini nyambungnya hampir loh. Sudah dikasih. Loh kan nggak ada asapnya. Kalian nggak bisa tuh. Coba kan nggak ada asapnya. Itu Mas, coba saya tulis yang LCD juga ya. Ya. Oh, nulis sendiri, nggak langsung share screen. Itu Mas, tadi kalau nge-compile-nya lama banget Oh, kalau share screen. ya udah nanti kalau misalnya ada error lagi nanti aja. Soalnya ya biar ini selesai dulu baru itunya nanti. Atau kan Ya Mas. bisa tanya-tanya juga di selain forum ini kan. Oke. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Bisa lanjut ya ini kayaknya ya. Oke, kita share screen lagi. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang ketiga. Itu ada keypad, namanya keypad. Ya, keypad, keypad HP itu ya. Ya, kalau di ini ada sih banyak. Pastinya banyak ya. Banyak tipenya. Ini malah keypad munculnya. Jadi kita langsung aja ke Proteus saja sih sebenarnya. Jadi kalau di Proteus itu keypad gini. Nah, ini ada banyak sih juga. Ada yang keypadnya kalkulator, terus phone, small calculator, sama trellis. Nah, kita pakai yang phone aja ya, biar simple aja sih. Nah, jadi ya, yang phone aja. Oke, kita load. Eh buat buat apa ya? Buat biar
biar sebagai indikator lah gimana sih cara kerja keypad itu. Kita pakai LED aja. Jadi kita mau LED yellow biar kelihatan. Terus resistornya 100 aja wis. Nah, sekarang kita pasang ini terus sama LED. Ini kita pindah dulu aja ke bawah biar nggak nyempek-nyempeki. Oke. Ya, jadi kalau konsepnya di keypad ini, ya aku nggak mute kan ini mau ya. Oke. Nah, jadi kalau konsepnya di keypad, kita main baris sama kolom juga, sama kayak LCD. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, terus A, B, C, D. Nah, ini mewakili baris sama kolom. Oke, terus rangkaiannya ya kita tinggal, berhubung ini kan pasti digital ya kan ya. Kita cuman tekan, nah kan digital. Berarti kan ini modelnya kayak sama kayak push button, tapi penataannya di baris sama kolom. Oke, kita rangkai. Misalnya terserah ya, mau di pin mana. Nah, misalnya aku pakai 7654. Terus yang kolomnya 9 sama 9 sampai 11. Terus LED-nya di 13. Nah, aku pengen buat kalau misalnya keypadnya ini ditekan 1, LED-nya bakal kedip 1 kali. Terus kalau ditekan 2, LED-nya bakal kedip 2 kali dan seterusnya. Ya kecuali bintang sama pagar ya. Nah, soalnya kita kan masih main angka dulu aja. Oke, rangkaiannya kayak gini. Terus kita langsung masuk ke ini. Nah, jadi ya sekarang ke yang apa namanya library ketiga, yang keypad ini. Ini tinggal di load sama kayak tadi caranya. Nah, kalau kita kan tadi ngoding dari awal, dari mulai pendefinisian sampai ini ya. Jadi kalau di Arduino itu kita bisa ngakses ini. Kalau dari sononya, dari Arduino-nya itu dia udah nyediain ini, built-in example. Nah, jadi kita bisa lihat-lihat contoh-contoh project yang bisa di di dioperasikan sama Arduino. Nah, ini ada basic, ada analog read, link dan lain-lain. Nah, terus ini juga ya banyak lah pokoknya. Nah, kalau kalian tadi udah ngeload library yang tak kasih tadi, itu bakalan ada ini. Bakalan example keypad ini. Nah, keypad ini juga banyak sih kalau yang di itunya ya. Nah, sekarang kita coba pakai yang custom keypad. Nah, jadi kalau ngeload, nah itu sudah kayak ada template lah. Kita tinggal ganti-ganti aja. Ini bisa diedit ini. Bisa di save, misalnya tak save as tak sama kayak tadi ya. Nah, keypad. Oke. Nah, yang komen kita hapus saja nggak apa-apa. Nah, jadi ini ya biasa ya include berarti dia nge-load library keypad.h. Nah, terus ada consist byte rows sama dengan 4. Nah, ini konstan ya. Konstan itu ya mungkin kemarin-kemarin belum tak singgung ya. Jadi ini buat
ngedefinisikan bahwa variabel rows ini nggak bakal berubah. Dia bakalan punya nilai 4 terus, nggak berubah-berubah gitu. Begitupun yang bawahnya, yang calls atau columns. Nah, jadi konstan ini tipe data ya, byte, terus rows 4. Nah, rows sama kolom ini berdasarkan device yang kita pakai tadi. Nah, kalau ini kan rows-nya 4, barisnya 4, kolomnya 3. Ya, tinggal kita sesuaikan aja. Barisnya 4, kolomnya 3. Oke. Nah, terus ini ada juga komen dari sananya mendefinisikan simbol tombol dari keypad-nya. Nah, jadi ini array ya. Kemarin kita singgung array sudah. Array 2 dimensi ini. Ada ini dimensi pertamanya rows, dimensi keduanya kolom. Nah, ini kan apa? Dimensinya. Nah, jadi ya. Terus apa sih yang dikutip 0, kutip 1, 2, 3 dan seterusnya? Lah ini itu menandakan device yang kita pakai. Jadi ini 0, 1, 2, begitu kita, kalau nanti ya, begitu kita mencet 1, itu bakal yang muncul ini. Kalau diamati di serial monitor ini bakalan gitu sih. Ya berhubung kita nggak pakai serial monitor, ya langsung tak kasih tahu aja ya. Jadi kalau diklik 1, yang muncul bakal di sini. Kalau yang diklik bintang, berarti kan baris keempat, kolom pertama. Baris keempat, kolom pertama ini, C. Begitu diklik bintang, nanti di monitor bakal muncul C. Itu kalau nggak diubah. Nah, makanya kita harus ngubah biar sesuai kayak ini. Berarti kan 1, ini 1, 2, 3 ya. Nah, berhubung kita kolomnya cuma 3, ya berarti harus kita hapus biar nggak error nanti. Begitupun yang bawah-bawahnya. Nah, ini kita tinggal sesuaikan aja sih. Berarti kan 7, 8, 9. Terus 0 di sini. Ini pagar. Ya sebenarnya kalau kita nggak pakai bintang sama pagar kan nggak apa-apa ya. Jadi dikosongin gini aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, ya tapi ini diisi aja ya. Oke, itu hexakis. Ini hexakis ini nama ya. Jadi kalian bisa pakai nama sembarang. Yang penting bawah-bawahnya ngikuti. Oke, itu sudah penyesuaian tampilannya. Sekarang kita row pins sama call pins. Jadi ini mendefinisikan inilah. Nah, connect to the row pinouts of the keypad. Nah, jadi pin-pinnya ini, pin-pinnya dari masing-masing dari masing-masing baris dan kolom ini. Nah, kita taruh di pin berapa aja. Ya, kita juga tinggal nyesuaikan aja. Di rows berarti kan ABCD. ABCD kita taruh mana aja. Nah, ini kan 7, 6, 5, 4. Ya, tinggal disesuaikan aja. Oke, sedangkan yang kolomnya kita taruh di 11, 10, 9, 10, 11. Sesuai urut ya. 1, 2, 3, ABCD itu urut aja penamaan di pinnya. Oke, itu sudah. Terus, nah ini menginisialisasi keypadnya. Jadi, parameter-parameter yang kita buat tadi, ada row, ada kolom, terus ada pin row, pin kolom. Nah, itu kita buat buat inisialisasinya. Keypad ini komponen yang kita pakai ya, berdasarkan berdasarkan library-nya. Terus custom keypad ini nama aja sih. Jadi variabel ini. Terus keypad ini juga perintah. Nah, kan hexakis tadi itu isinya layout ya. Tata letak dari device yang kita pakai. Row pins ya row pins ya pin, call pins dan nah jadi intinya di baris ini itu kayak
yang kita definisikan tadi itu dirangkum jadi satu, biar data yang nantinya kita tekan-tekan, tombol yang kita tekan-tekan itu masuk ke variabel custom keypad ini tadi. Ya, jadi gitu. Jadi istilahnya ini buat nge-read aja sih, ngedeteksi yang kita tekan-tekan. Void setup, serial begin buat serial monitor aja ya. Jadi misalnya kalian nggak usah, dihapus aja nggak apa-apa. Nah, oke. Terus, nah ini sekarang kita masuk ke void loop. Oke, jadi yang pertama kita char custom keypad.getKey. Nah, kalau di istilahnya dibaca dari getKey ini aja sudah tergambarkan gitu. Kalau ini itu fungsi buat membaca tombol mana yang ditekan, terus ya gitulah. Nah, setelah kita menekan tombol itu, nah kita harus ngapain? Nah, ngapainnya itu di if sini. Nah, kalau misal gini, sekarang, nah kita coba itu ya. Kan tadi maunya itu begitu, misal tombol 1 ditekan, berarti LED-nya nyala 1 kali, kedip 1 kali. Terus, kalau ditekan 2, berarti kan nyala 2 kali, dan seterusnya. Nah, sekarang kita gini, kan 1, ini. Nah, kan sesuai layout ini, berarti kan kalau misalnya ditekan 1, berarti kan custom key-nya harus bernilai 1, gini kan. Kan ini karakter kan ya. Nah, sesuai tipe data ini. Nah, kalau pengen nekan 8, berarti custom key harus sama dengan 8. Otomatis kalau di sini, gini, sama dengan yang gini kan ya. 1. Berhubung tadi karakter kan ya, ya disesuaikan aja. Nah, terus kita, pengen LED-nya kedip-kedip. Nah, tapi kita belum menulis itu kan ya, belum nulis perintah biar LED-nya itu kedip-kedip. Nah, kita bisa taruh sih di atasnya atau di bawahnya void loop. Berarti kan di sini sih. Nah, oke. Nah, kita definisikan dulu ininya ya, fungsi buat kedip, biar LED-nya itu bisa kedip. Jadi di luar, nah kita void fungsi ya, kita buat fungsi ya. Misalnya blink gitu aja wis. Kan nama. Nah, kita pakai parameter. Parameternya itu buat jumlahnya ya. Blink. Nah, Nah, kita blink ternyata udah punya kedip gitu aja. Nah, kalau kuning kayak gini tadi, berarti kan artinya itu ada artinya di Arduino. Jadi kita nggak boleh pakai nama yang bisa berubah warna kayak gini. Nah, kita pakai kedip gitu aja wis. Nah, sekarang kita pakai parameter. Parameternya jumlahnya. Ya, jumlah gitu aja. Misalnya. Nanti bawah-bawahnya aja jelasinnya. Oke, di dalamnya itu harus ngapain? Nah, kita pakai ini. Kan tadi kita definisikan kalau diklik 1, terus kedip 1, diklik 2, kedip 2. Nah, berarti kan kita bisa, sebenarnya bisa dipakai if, terus kalau diketik satu-satu kan lama sih sebenarnya. Nah, kita bisa singkat pakai for aja langsung. Ini sama dengan 0 atau 1 sih ya, tergantung nanti di akhirnya. I kurang dari sama dengan, nah kan kurang dari sama dengan ini kita itu ya, sampai berapa sih keypadnya di sini itu. Berhubung ini sampai 9, ya berarti tinggal aja sampai 9. Nah, tapi berhubung kita tadi inputnya kan berdasarkan jumlah yang kita buat parameter di sini, jadi kita langsung aja ke i nggak sampai jumlah. Terus biasa i++. Nah, terus ya strukturnya. Oke. Nah, kita di sini harus ngapain? Ya tadi kan kita ngeblinkkan LED. Jadi ya biasa digital write
13 kan ya. Atau misal pakai cara yang kayak tadi, berarti kan kita nambahi di sini. Integer let sama dengan 13. Berarti di sini kita pakai let. Letnya high, terus delay 100 saja wis. Biar nggak lama-lama. Hello. Nah, oke ya, berarti seharusnya ini udah buat fungsinya biar LED bisa kedip-kedip. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke yang tadi, kita ngelakuin yang tadi. Kalau custom key-nya bernilai seperti layout 1 alias ditekan 1 kali, berarti kan kita harus menjalankan fungsinya. Fungsinya kan namanya kedip gitu. Nah, jumlah itu parameternya di sini. Jadi kita tinggal isi 1 sesuai yang kita inginkan. Kalau diklik 1, kalau di tombol 1 berarti kalau di tombol 1 yang di sini, nah berarti dia bakal ngelooping digital write high sama low-nya berarti cuma 1 kali di sini. Oke, ini sini aja. Nah, ini kan enak. Terus ya biasa else if kalau custom key-nya 2, nah berarti kan tinggal ngikuti aja sih. Nah, berarti kedipnya 2 kali. Nah, pokoknya yang di dalam kurung ini jumlah berdasarkan layoutnya, terus dia pengen kedipnya si LED berapa kali. Oke. Terus kita coba yang ketiga, sampai 3 aja ya. Nah, nanti kan kalian bisa lanjutkan sendiri. Kan banyak sih sampai 9. Oke, coba kita sampai 3 aja, terus kita compile. Ada error. Oh, ini. Ya, oke. Coba kita play. Nah, coba kita tekan ya. Ini keypadnya, LED-nya 3. Masih nggak nyala. Ya, apa nih? Apa nih yang membuat tidak menyala? 10, 9, 10, 11. 7654. 7654. Terus custom key-nya 3 kedip 3 sudah. Oh, kurangnya di sini setup. Nah, kita pakai LED berarti kan butuh pin mode. Nah, pin modenya LED tadi ya, LED sebagai output. Nah, coba kita run lagi. Oke, done. Nah, ini 1. Nah, itu sudah nyala ya. Coba kita 3. Nah, itu sudah blink 3 kali, 2. Nah, sudah ya, berarti berhasil ya. 1, misalnya 1 kali, 2 kali, yang mana ini? Nah, 2 kali, terus nah ini, nah 3 kali tadi. Ya oke. Nah, itu buat keypadnya. Nah, sedangkan pengaplikasian keypad ini kan banyak sih ya. Nggak cuman buat lampu aja ya, bisa pin, terus apalagi. Nah, banyak sih ya. Ya pasti kalian juga banyak tahu fungsinya
berdasarkan cara kerjanya kayak gini tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini nanti file Proteusnya sama codingnya tak share aja di grup. Jadi kalian kalau mau modifikasi ya tinggal langsung aja buat latihan-latihan. Oke, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Gimana? Nggak ada pertanyaan? Oke, yang lain? Oke. Ya, mungkin sudah mewakili yang lain juga ya. Sudah lama juga nggak jawab-jawab. Jadi, ya itu aja sih sebenarnya yang bisa kita pelajari hari ini ya. Buat selanjutnya mungkin kita bisa eh, aplikasi lain dari yang kita pelajari hari ini maupun sebelum-sebelumnya. Kombinasi-kombinasi gitulah. Ya, oke. Jadi itu sih buat malam ini. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, bisa sih ya diakhiri ya. Atau mau tanya-tanya yang lain juga nggak apa-apa sih. Barangkali uh, sharing tentang kuliah atau mungkin sekarang lagi ngerjakan apa-apa terus ada yang nggak ngerti terus ditanyakan, ya silakan sih kalau pengen membahas. Oke, sepertinya nggak ada ya. Berarti bisa kita cukupkan ya buat hari ini. Oke. Ya, oke. Berhubung yang perlu kita bahas malam ini sudah selesai dan juga nggak ada pertanyaan, jadi bisa dicukupkan buat hari ini. Semoga yang datang hari ini maupun yang nggak datang nanti juga bisa mendapatkan manfaat ya dari pelajaran-pelajaran selama ini, entah buat proyek kecil-kecilan atau nantinya bisa bermanfaat juga buat kedepannya. Ya, jadi sekali lagi yang buat materi ini tadi kan direkam terus nanti diupload ya di YouTube, jadi kalian bisa nonton ulang kalau pengen belajar lagi. Oke sih, gitu aja. Terima kasih juga sudah datang. Bisa tak akhiri, tak tutup. Selamat malam dan semoga selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Halo, Mir. Oke, Terima kasih, Mas. sama-sama. Bayu aku.